Nah, setelah selnya mengalami injury, mengalami adaptasi, kita belajar tentang inflamasi, kita belajar perbaikan jaringan dan regenerasi. Yang menyebabkan inflamasi apa saja? Bisa kanker, penyakit kardiovaskuler, penyakit pulmoner, artritis, autoimun disease, penyakit neurologika, diabetes. Nah, ini menyebabkan inflamasi. Tandanya salah satunya adalah inflamasi. Ya. Tanda gejala inflamasi apa saja? Ada kemerahan, ada pembengkakan, ada apa lagi? Nyeri, penurunan fungsi, dan rasa lebih panas. Bisa lokal, bisa seluruh tubuh. Kita bicara proses inflamasi, ada tusukan, splinter, ada tusukan. Nah, di jarum tersebut ada kuman patogen, bisa bakteri, bisa virus, bisa fungi, ya, masuk ke kulit yang terkoyak. Maka akan didekati oleh sel mas. Nah, ini sel mas. Dan yang biru, yang satu lagi ini sepertinya lambang dari makrofag, ya. Baik sel mas maupun makrofag dia akan melawan mikroba tersebut dengan mengeluarkan agen-agen, sinyal-sinyal kimiawinya. Protein-protein proinflamasi. Contohnya mengeluarkan apa? Tromboksan, mengeluarkan prostaglandin, tadi sitokin. Ya. Tujuannya, untuk mendegradasi langsung atau gambar yang kedua, memanggil bala bantuan, sel-sel fagosit, ya, memanggil neutrofil, itu yang kuning-kuning neutrofil, untuk membantu mereka, sehingga bakterinya atau mikrobanya bisa kita hancurkan semua. Itulah proses inflamasi. Nah, ini skema bagaimana ada injury jaringan bisa menyebabkan edema dan nyeri serta obat-obatan untuk mengatasi. Kita bisa motong di mana gitu. Ada kerusakan jaringan, aktivasi sel mas. Sel mas tadi ngapain? Yang biru-biru tadi ngapain? Mengeluarkan sinyal-sinyal kimia. Contohnya apa? Serotonin, histamin, juga mengeluarkan asam arachidonat. Asam arachidonat itu adalah bakal dari membentuk prostaglandin. Dirubah oleh enzim COX-1 ataupun COX-2. Siklooksinasi 1 atau 2. Ya. Kemudian asam arachidonat juga bisa untuk memproduksi, mensintesis leukotrien. Baik serotonin, histamin, leukotrien akan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah, sehingga porus-porus sel endotel pembuluh darah menjadi lebih renggang. Vasodilatasi, akibatnya di situ ada inflamasi, di situ terjadi edema, pembengkakan. Atau dari injury cell kita bisa aktivasi sistem kinin. Aktivasi sistem kinin ini juga akan meningkatkan produksi prostaglandin. Jelas prostaglandin akan merangsang nociceptor, reseptor nyeri, ya, sehingga timbul nyeri. Prostaglandin juga akan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah, akibatnya edema. Di mana obat berperan? Obat berperan bisa steroid untuk menghambat aktivasi sel mas. Aspirin untuk menghambat aktivasi kinin atau menghambat pembentukan prostaglandin dari asam arachidonat. Jadi menghambat enzim COX-2.
siklooksinasi 2. Jelas ya? Inflamasi bisa muncul karena tadi jaringannya mengalami kerusakan, infeksi, atau reaksi alergi. Ada 2 stage, vaskular dan seluler. Tanda gejala inflamasi: redness, kemerahan, heat, panas, pain, nyeri, edem, pembengkakan, dan loss of function, penurunan fungsi. Camkan baik-baik, tanda inflamasi itu 5. Prosesnya kayak gimana, Bu? Tadi lihat pathway dari inflamasi. Ada pembagian inflamasi kronik, dia lebih dari 2 minggu, telah melewati batas fase akut, tanda gejalanya memburuk, tubuh telah membungkus patogen tetapi tidak dapat menghancurkannya. Contohnya, Mycobacterium tuberculosis. Ini bisa menyebabkan jaringan parut, perubahan anatomi, bahkan fungsi dari paru-paru. Nah, kalau ada injury, berarti ada proses perbaikan jaringan. Ya, kita lihat dari yang paling kiri, ada lapisan epitelium, ada lapisan submukosa. Ada kerusakan di lapisan epitelium, ya. Kerusakan tersebut bisa atrofi, ya, atau pengganggu proses regenerasi sel epitel. Kemudian ke bawah ternyata koloni bakterinya membanyak, membesar, ya sudah terjadi jaringan yang lebih luas, atau dia bisa sembuh kalau tidak ada koloni bakteri. Jelas sampai sini ya? Semoga pembelajarannya. Oke, kita akhiri. Silakan kalau ada yang ingin berdiskusi, kita aktifkan forum chatnya ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah ilmu yang saya sampaikan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri pembelajaran kita tentang dasar patogenesis penyakit. Semoga bermanfaat. Kalau ada ilmu yang salah saya sampaikan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.